renunciar al socialismo, rendirnos. Fidel Castro merupakan seorang pejuang revolusi sekaligus politikus Kuba yang berhaluan komunis. Dia juga pernah menjabat sebagai Perdana Menteri dan Presiden Kuba di tahun 70-an. Castro dianggap sebagai pahlawan revolusi karena berhasil mempertahankan kemerdekaan Kuba dari imperialisme Amerika. Bahkan, pendukungnya sampai menyebut Castro sebagai pahlawan sosialisme dan anti-imperialisme karena telah menstabilkan ekonomi Kuba yang sebelumnya dimonopoli oleh Amerika. Meski begitu, Amerika menyebut Castro sebagai diktator yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia. Terlepas dari kontroversi yang pernah dia lakukan, Castro dianggap sebagai salah satu orang berpengaruh dan telah mendapatkan berbagai penghargaan internasional. Fidel Alejandro Castro Ruz lahir pada 13 Agustus 1926 di Biran, Kuba, dari pasangan Angel Castro, Yargis, dan Lina Ruz González. Castro merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara yang dibesarkan oleh keluarga petani yang sangat sederhana. Ayahnya bekerja sebagai petani tebu, sedangkan ibunya hanya seorang ibu rumah tangga. Ketika Castro berumur 6 tahun, dia dibaptis menjadi seorang Katolik dan dikirim ke Santiago de Cuba untuk tinggal bersama neneknya. Dia bersekolah di Colegio de la Salle dan dikenal sebagai anak nakal yang selalu membuat masalah. Dia juga tidak unggul dalam hal akademis dan sering menghabiskan waktunya untuk berolahraga. Setelah lulus sekolah di tahun 1945, Castro melanjutkan pendidikannya di Universitas Havana untuk mengambil jurusan hukum. Ia mulai menyukai politik hingga terlibat dalam organisasi kampus hingga budaya gangsterisme yang penuh dengan kekerasan. Castro memiliki pandangan anti-imperialisme dan menentang invasi yang dilakukan Amerika terhadap kawasan Karibia dan mengkritik tindakan korupsi juga kekerasan yang dilakukan oleh Presiden Kuba yang bernama Ramon Grau. 2 tahun kemudian, Castro bergabung dengan partai politik Partido Ortodoxo yang didirikan oleh seorang politikus bernama Eduardo Chibas. Partai tersebut memiliki misi untuk memperjuangkan keadilan sosial dan membongkar kasus korupsi yang dilakukan oleh presiden beserta jajarannya. Kemudian Presiden Ramon Grau yang merasa terancam lalu merekrut kelompok gangster untuk dijadikan sebagai perwira polisi. Sejak saat itu, aksi kekerasan di Kuba semakin meningkat, di mana orang yang kontra terhadap pemerintahan mulai mendapat teror sampai ancaman pembunuhan. Pada tahun 1948, Castro memimpin para demonstran untuk mengusut pembunuhan anak SMA yang dilakukan oleh seorang polisi. Demo tersebut berakhir ricuh, yang membuat Castro harus mengalami luka berat karena dipukul menggunakan gagang senjata laras panjang. 3 bulan setelah kejadian tersebut, Castro mendatangi Kolombia setelah mendapatkan kabar jika pemimpin sayap kiri bernama George Eliezer Gaitan Ayala dibunuh oleh kelompok militan sayap kanan. Castro yang telah bergabung dengan kelompok liberal berhaluan kiri kemudian mencuri persenjataan dari kantor polisi dan menyerang markas yang diduga menjadi dalang atas pembunuhan pemimpin mereka. Sekembalinya ke negara Kuba, Castro menjadi tokoh paling penting dalam unjuk rasa untuk menentang rencana kenaikan harga tiket bus. Setelah itu, ia menikahi perempuan bernama Mirta Diaz Balart yang merupakan mahasiswi dari keluarga kaya dan sangat disegani di Kuba. Pada periode tersebut, Castro mulai menganut paham Marxisme setelah membaca buku dari beberapa tokoh terkenal seperti Karl Marx, Friedrich Engels, dan Vladimir Lenin. Ia juga semakin aktif dalam kampanye anti-rasisme dan bergabung dengan gerakan 30 September yang terdiri dari kelompok komunis dan anggota Partido Ortodoxo.
Gerakan tersebut lalu membongkar perjanjian rahasia antara pemerintahan dengan kelompok geng yang menarik perhatian media nasional. Karena hal itu, Castro diburu oleh kelompok geng yang membuatnya harus melarikan diri meski istrinya baru melahirkan seorang anak bernama Fidelito. Castro membuka kantor hukumnya sendiri setelah mendapatkan gelar doktor sekaligus sarjana hukum di tahun 1950. Kantor tersebut dibangun untuk membela masyarakat miskin yang terlibat masalah tanpa meminta bayaran sepeser pun. Lalu ketika Jenderal Fulgencio Batista berhasil melengsarkan Presiden Carlos Prío Socaras di tahun 1952, Batista menyatakan dirinya sebagai Presiden Kuba dan mengesahkan sistem demokrasi terpimpin yang dianggap sebagai sistem kediktatoran. Ia juga memenjarakan lawan politiknya hingga menangkap kelompok aktivis yang dianggap berbahaya untuk kedudukannya. Bahkan Batista sampai memutuskan hubungan dengan Uni Soviet yang selama ini telah membantunya dalam persenjataan. Karena hal itu, Castro kemudian membentuk pasukan anti-Batista untuk melakukan pemberontakan dan melengsarkan Batista dari kursi presiden. Castro bersama 165 pasukannya lalu menyerang Barak Moncada di tahun 1953 untuk mengambil alih gudang persenjataan dan menjarah semua isinya. Misi tersebut dianggap gagal karena mendapat perlawanan dari pihak militer Angkatan Darat. Meski Castro berhasil melarikan diri, namun 22 orang pengikutnya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Karena hal tersebut, Batista menyatakan darurat militer dan memerintahkan semua pasukannya untuk menumpas para pemberontak. Ia juga menyebarkan berita bohong di hadapan media dengan mengatakan jika para pemberontak adalah kelompok komunis yang telah membunuh pasien-pasien di rumah sakit. Meski begitu, tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh para tentara kemudian menyebar hingga diliput oleh media internasional. 6 bulan setelah kejadian tersebut, Castro bersama 50 pengikutnya ditangkap dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara atas tuduhan pemberontakan. Selama berada di jeruji besi, Castro mengganti nama kelompoknya menjadi Gerakan 26 Juli untuk mengenang tanggal serangan ke Barak Moncada. Ia juga mendirikan sekolah untuk para tahanan dan terus bertukar kabar dengan para pendukungnya melalui surat. Namun, ketika istri Castro mendapatkan pekerjaan di Kementerian Dalam Negeri, ia merasa sangat terhina dan memutuskan untuk menceraikan istrinya. Kemarahan Castro semakin memuncak setelah istrinya mendapat hak asuh atas anaknya karena Castro tidak ingin putranya dibesarkan dalam lingkungan borjuis. Pada tahun 1954, Batista membebaskan Castro dan semua pengikutnya karena menurut Batista, kelompok tersebut bukanlah ancaman. Keputusan tersebut merupakan kesalahan besar karena Castro mulai mendirikan Direktorat Nasional untuk memperkuat organisasinya. Setelah keluar dari penjara, organisasi yang diinisiasi Castro melakukan pengeboman di beberapa gedung pemerintah. Kemudian, Castro dan Raul melarikan diri ke wilayah Meksiko untuk menghindari penangkapan. Di sana, ia bertemu dengan seorang dokter asal Argentina bernama Che Guevara yang bekerja sebagai jurnalis dan fotografer untuk Agencia Latina de Noticias. Sejak saat itu, Castro dan Che Guevara mulai menjalin persahabatan hingga Castro menyebutnya sebagai seorang revolusioner yang lebih maju ketimbang dirinya. Selain itu, ia juga berteman dengan Alberto Bayo yang mengajari kemampuan yang dibutuhkan dalam perang gerilya. Setelah mendapat suntikan dana dari kelompok sayap kiri di Amerika, Castro dan kelompok militan anti-Batista melakukan serangan besar dari arah perbatasan Meksiko. Namun, mereka harus mengalami kekalahan setelah diserang oleh pasukan pemerintahan selama 2 hari. Castro dan pengikutnya kabur ke wilayah pedalaman di mana mereka sudah ditunggu oleh Che Guevara dan Camilo Cienfuegos beserta seluruh pasukannya. Pada Januari 1957, mereka menyerang pos militer untuk merampas senjata dan membunuh seorang mayor bernama Chico Osorio. Kelompok anti-Batista di seluruh Kuba juga melakukan pengeboman dan sabotase yang menyebabkan kekacauan di negara tersebut.
Selain itu, para gerilyawan Castro juga terus meningkatkan serangan-serangannya dan berhasil menguasai rumah sakit, sekolah, pabrik rokok, dan tempat percetakan. Akibat dari kegagalan pihak militernya, pemerintah Amerika menghentikan bantuan persenjataannya kepada Batista dan dikecam oleh beberapa negara setelah aksi penyiksaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh militer dari pemerintahan menyebar ke seluruh dunia. Karena hal itu, banyak prajurit militer memilih untuk membelot ke pihak Fidel Castro yang sebagiannya tidak suka dengan cara kepemimpinan Batista. Dengan jumlah prajurit yang sangat besar, mereka melakukan serangan besar-besaran dan berhasil mengusir Angkatan Darat Batista dari wilayah pegunungan. Mereka juga berhasil menguasai sebagian besar wilayah Oriente dan Las Villas dengan menutup jalan-jalan besar dan jalur-jalur rel kereta api. Lalu Jenderal Eligio Cantillo meminta Castro untuk melakukan gencatan senjata dan meyakinkan jika Batista akan diadili sebagai seorang penjahat perang. Atas perintah dari Castro, pengacara Manuel Urrutia Leo diangkat sebagai presiden Kuba untuk sementara dan Che Guevara bersama pasukannya kemudian memasuki wilayah Havana yang disambut baik oleh masyarakat setempat dan media internasional. Saat diwawancara, Fidel Castro menyangkal tuduhan jika dirinya seorang komunis. Namun, ia bertemu dengan anggota Partai Komunis untuk membahas rencana pembentukan sebuah negara sosialis. Pada 16 Februari 1959, Castro disumpah menjadi Perdana Menteri Kuba dan melakukan perjalanan ke beberapa negara seperti Kanada, Argentina, Brazil, dan Meksiko. Ia lalu menandatangani hukum reformasi agraria pertama yang melarang orang asing memiliki tanah di negara Kuba. Setelah itu, Castro mengangkat Che Guevara sebagai Menteri Perindustrian yang membuat Presiden Manuel Urrutia khawatir dengan kebangkitan Marxisme. Manuel Urrutia akhirnya mengundurkan diri dan Castro mengangkat Osvaldo Dorticos sebagai presiden karena memiliki ideologi yang sama. Di bawah kepemimpinan Castro sebagai Perdana Menteri, ia menggratiskan biaya rumah sakit dan membuat program untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat di Kuba. Castro juga mendukung Uni Soviet dalam Perang Dingin hingga memutus hubungan dengan pemerintah Amerika. Bahkan di tahun 1961, Castro memerintahkan kedutaan besar Amerika di Havana untuk mengurangi jumlah stafnya yang membuat Amerika marah besar. Tak hanya itu, Castro juga mendeklarasikan Kuba sebagai negara sosialis dan menangkap 100.000 orang yang dianggap pro terhadap Amerika, termasuk anggota dari gerakan anti-Castro. 15 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1976, Castro terpilih sebagai Presiden Kuba dan melakukan perjalanan ke negara Afrika untuk menjalin diplomasi, hingga mendatangi Aljazair dan Libya untuk menghadiri pertemuan dengan pemerintahan Marxis di Yaman Selatan. Pada era 80-an, ekonomi Kuba mulai tidak stabil karena penurunan harga gula dan kegagalan panen. Pemerintah Kuba kemudian menjual lukisan dari koleksi Museum Nasional dan membeli barang produk Amerika secara ilegal melalui Panama. Castro juga menawarkan bantuan militer kepada Argentina dan mendukung gerakan New Jewel yang berhaluan kiri. Pada tahun 1983, Amerika menyerang Kepulauan Karibia dan menewaskan tentara Kuba yang sedang berjaga di sana. Saat itu, Castro mengutuk serangan tersebut dan menyebut jika Amerika sama kejamnya seperti tentara Jerman Nazi. Bahkan, Castro mengkritik tindakan yang dilakukan Presiden Ronald Reagan karena akan memicu Perang Dunia Ketiga. Mendengar hal tersebut, Uni Soviet mulai merapatkan barisan di wilayah Kuba untuk memasang misil nuklir sebagai tanggapan atas tindakan Amerika. Dalam rentang waktu 1989 sampai 1991, pemerintahan sosialis di Eropa Timur mulai berjatuhan dan digantikan oleh pemerintahan kapitalis. Jatuhnya pemerintahan sosialis membuat Amerika meraih suara mayoritas untuk menyelidiki masalah pelanggaran hak asasi manusia di Kuba. Tetapi pemerintahan Kuba saat itu menolak hal tersebut dan tidak mengizinkan delegasi penyelidik untuk masuk ke wilayahnya. Meskipun Kuba sedang dilanda masalah ekonomi, tetapi Castro sedikit terbantu dengan terpilihnya tokoh sosialis Hugo Chavez yang menjadi presiden Venezuela.
Beberapa tahun kemudian setelah dioperasi akibat pendarahan usus, di tahun 2006, Castro menyerahkan tugas-tugas kepresidenannya kepada Raul Castro dan meminta kepada semua rakyat Kuba agar tidak khawatir dengan kondisi kesehatannya. Castro lalu mengundurkan diri dari Partai Komunis dan mengangkat Raul Castro sebagai pemimpin partai di tahun 2011. Dia kemudian bertemu dengan Paus Benediktus dan dianugerahi penghargaan perdamaian Konghucu oleh pemerintahan Tiongkok. Saat itu, Fidel Castro dilarikan ke rumah sakit setelah kondisi kesehatannya yang semakin memburuk. Ia kemudian dikunjungi oleh Presiden Iran Hassan Rouhani dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Namun, pada tanggal 25 November tahun 2016, Fidel Castro dinyatakan meninggal dunia di usianya yang ke-91 tahun. Hingga Presiden Raul Castro lalu mengeluarkan pernyataan dengan mengatakan bahwa Komandan Utama Revolusi Kuba telah meninggal dunia. Kematian Castro menjadi berita besar sampai diliput oleh banyak sekali media internasional. Castro dimakamkan di pemakaman Santa Ifigenia yang dihadiri oleh ribuan orang termasuk pejabat pemerintahan. Terlepas dari aksi kontroversi yang telah dianggap melanggar hak asasi manusia, namun Castro telah dianggap sebagai salah satu tokoh politik paling luar biasa di abad ke-20. Presiden Rusia, Vladimir Putin, sampai menyebut Castro sebagai teman Rusia yang tulus dan dapat diandalkan. Selain itu, Presiden Tiongkok Xi Jinping juga menganggapnya sebagai sahabat terbaik yang dicintai oleh masyarakat Tiongkok. Bahkan, Presiden Bolivia Evo Morales menyebutnya sebagai kakek bagi semua pejuang revolusi Amerika Latin.